Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Riki Hanafi dari Prodi Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi pengantar teknik informatika. Di antaranya, definisi data, sistem dan informasi, karakteristik data dan informasi, sistem dan subsistem, komponen sistem informasi, personil dalam pengembangan, dan operasi sistem informasi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi data, sistem, dan informasi. Jadi, apa definisi data itu? Data adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah atau diberi makna tertentu. Data dapat berupa angka, teks, gambar, video, atau simbol lain yang tidak memiliki arti sendiri hingga diolah lebih lanjut. Dalam teknik informatika, data seringkali disimpan, diakses, dan diolah oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi yang lebih berguna. Contoh data, misalkan nama Andi, nilai ujian 90, tanggal 16 Oktober 2024. Nah, selanjutnya, apa itu definisi dari sistem? Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam teknik informatika, sistem dapat merujuk pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau jaringan yang digunakan untuk mengolah dan mengelola data. Contoh sistem dalam teknik informatika. Contohnya sistem operasi atau OS ya. Misalnya Windows, Linux, sistem manajemen basis data, database management system, sistem jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa perangkat. Nah, yang terakhir, apa itu definisi dari informasi? Informasi adalah hasil dari pengelolaan data yang memberi makna atau pengetahuan kepada penggunanya. Informasi membantu pengguna dalam membuat keputusan atau memahami situasi berdasarkan data yang diolah. Dalam konteks teknik informatika, informasi diperoleh dari sistem setelah data yang dimasukkan diproses. Contoh informasi, Andi mendapatkan nilai 90 pada ujian matematika. Laporan bulanan menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 10%. Jadi kesimpulannya adalah bahwa data, sistem, dan informasi memiliki peran penting yang saling terkait. Data merupakan fakta mentah yang belum diolah, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mengolah data, dan informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Secara keseluruhan, proses dari data menjadi informasi melalui sistem adalah inti dari pengolahan informasi dalam dunia digital. Memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan yang berguna dari data yang tersedia. Kurang lebih alurnya seperti gambar yang ada di kanan ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, karakteristik data dan informasi. Oke, yang pertama kita akan membahas karakteristik data. Jadi data memiliki beberapa karakteristik atau sifat ya. Oke, jadi karakter yang pertama yaitu fakta mentah. Jadi data adalah fakta-fakta yang belum diolah atau diberi makna. Seperti penjelasan yang sebelumnya tadi ya. Oke, kita lanjut aja ya. Yang kedua, tidak terstruktur. Data seringkali belum tersusun rapi dan belum diolah menjadi informasi yang berguna. Contohnya, log aktivitas pengguna di media sosial, mencatat waktu login, lokasi, dan perangkat, tapi belum diolah menjadi kesimpulan. Oke, selanjutnya, bentuknya yang bervariasi. Data bisa berbentuk teks, angka, gambar, video, atau suara, tergantung dari sumbernya. Contoh rekaman video, pengawasan, hasil sensor suhu, atau deskripsi lisan yang dicatat dalam teks. Oke, karakter yang selanjutnya bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data bisa berupa angka kuantitatif atau deskripsi kualitatif. Contoh kuantitatif, suhu 35 derajat Celcius, kecepatan internet 50 Mbps. Kalau contoh kualitatifnya, pendapat pengguna seperti aplikasi terasa lambat, aplikasi masih banyak bugnya, kurang lebih begitu ya. Dan oke, kita lanjut lagi, volume yang besar. Data bisa berjumlah sangat banyak, terutama dengan teknologi saat ini yang mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar. Contoh, data dari jutaan pencarian Google setiap hari. Oke, selanjutnya bersifat dinamis. Data bisa berubah dan berkembang seiring waktu. Contoh, jumlah klik pada iklan yang terus berubah setiap jam karena ada pengguna baru yang mengklik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari informasi ya. Yang pertama, data yang diolah. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberi makna dan berguna untuk mengambil keputusan. Ini seperti penjelasan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, saya bacakan lagi contohnya.
Setelah menganalisis data penjualan, ditemukan bahwa cabang A mengalami peningkatan penjualan 15% dibanding bulan lalu. Yang kedua, bermakna dan kontekstual. Informasi berguna karena disajikan dalam konteks yang relevan, membantu dalam pengambilan keputusan. Contoh, data cuaca menunjukkan bahwa wilayah X berpotensi banjir karena curah hujan tinggi bulan Oktober. Nah, selanjutnya, akurat dan tepat waktu. Informasi harus akurat dan disampaikan pada waktu yang tepat agar dapat dipercaya. Contoh, informasi real time tentang stok barang di gudang yang membantu tim memutuskan kapan harus memesan. Selanjutnya, bersifat relevan atau informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna agar bernilai. Contohnya, pola belanja pengguna selama 3 bulan terakhir relevan bagi manajer pemasaran untuk merancang strategi promosi. Berikutnya, dapat diukur dan diverifikasi, atau informasi yang baik harus dapat diukur dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Contoh, laporan uptime server sebesar 99,9% yang bisa diverifikasi dengan log server. Berikutnya, bersifat ringkas. Informasi disajikan secara jelas dan efisien agar mudah dipahami. Contohnya, dashboard yang menampilkan ringkas performa iklan dengan metrik seperti tayangan, klik, dan konversi. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman. Informasi membantu menjelaskan situasi atau fenomena dan memberi wawasan lebih. Contoh, grafik penjualan tahunan yang menunjukkan peningkatan saat musim liburan. Membantu tim pemasaran merencanakan kampanye. Oke, jadi kesimpulannya adalah dalam teknik informatika, data dan informasi memiliki karakteristik yang berbeda namun saling berkaitan. Data adalah fakta mentah yang belum memiliki makna, bisa dalam berbagai bentuk dan sifatnya dinamis serta tidak terstruktur. Sementara itu, informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna, relevan, akurat, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Mengelola data dengan baik sangat penting karena tanpa pengelolaan yang tepat, data tidak akan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik data dan informasi adalah kunci dalam memanfaatkan teknologi informatika untuk tujuan bisnis, manajemen, atau pengembangan sistem sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem dan subsistem. Jadi, apa itu sistem dan subsistem? Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem memiliki input, proses, dan output. Sistem juga biasanya memiliki batas yang jelas yang memisahkan sistem tersebut dari lingkungannya. Sedangkan subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Subsistem ini memiliki fungsinya sendiri, namun tetap berkontribusi pada tujuan keseluruhan dari sistem induk. Setiap subsistem bisa berdiri sendiri dalam arti fungsional, namun tidak bisa terlepas dari hubungan dengan sistem secara keseluruhan. Oke, jadi ini adalah contoh sistem dan subsistem ya. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, contoh subsistemnya dalam SIM terdapat beberapa subsistem seperti subsistem keuangan, mengelola transaksi keuangan, laporan keuangan, anggaran, dan pengelolaan kas. Yang kedua, subsistem sumber daya manusia atau HR atau human resource ya, mengelola data karyawan, penggajian, rekrutmen, dan pelatihan. Yang ketiga, subsistem produksi, mengelola proses produksi, inventaris, dan distribusi penduduk. Nah, yang kedua, sistem komputer. Di dalam sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan fungsi komputasi. Dan contoh subsistemnya adalah subsistem perangkat keras, itu hardware, meliputi CPU, memori, penyimpanan, perangkat input-output. Nah, yang kedua, subsistem perangkat lunak, software. Contoh sistem operasi, aplikasi, dan program yang berjalan di atas perangkat keras. Yang ketiga, subsistem jaringan, mengatur komunikasi antara komputer melalui jaringan, baik lokal atau LAN maupun internet. Jadi konsep sistem dan subsistem menunjukkan hierarki di mana subsistem saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan dari sistem induknya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas komponen sistem informasi ya. Jadi apa itu komponen sistem informasi? Jadi komponen sistem informasi adalah elemen-elemen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
Berikut adalah beberapa komponen utama dari sistem informasi, serta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, perangkat keras atau hardware ya. Semua komponen fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi. Contoh komputer, PC atau laptop untuk mengakses data, server untuk menyimpan data, dan perangkat jaringan, router atau switch untuk menghubungkan perangkat. Nah, yang kedua, perangkat lunak atau software. Program atau aplikasi yang mengelola data memproses data dalam sistem informasi. Contoh sistem operasi seperti Windows atau Linux. Aplikasi pengolah data seperti Microsoft Excel, perangkat lunak ERP seperti SAP atau Oracle. Selanjutnya data. Data merupakan informasi mentah yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi itu menjadi informasi yang lebih bermakna. Seperti penjelasan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, berikutnya prosedur. Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi dengan benar. Contohnya, cara memasukkan data pelanggan baru, protokol keamanan untuk data sensitif, dan langkah-langkah backup data. Oke, berikutnya manusia atau people, atau juga kita bisa bilang brainware ya. Jadi individu yang menggunakan, mengelola, atau memelihara sistem informasi. Contoh, karyawan yang menggunakan sistem, administrator IT yang memelihara perangkat keras, dan pengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi. Yang terakhir, jaringan atau networking. Komponen yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan pertukaran data. Contoh, internet yang menghubungkan sistem di lokasi berbeda dan jaringan lokal atau LAN ya di kantor. Oke, materi selanjutnya, personil dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Jadi, dalam pengembangan dan operasi sistem informasi terdapat berbagai peran penting yang biasanya dipegang oleh personil dengan keahlian dan tanggung jawab spesifik. Berikut adalah beberapa peran utama dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Yang pertama, analis sistem atau sistem analis ya, bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi solusi teknologi yang sesuai. Mereka bekerja sama dengan pengguna dan pengembang untuk memastikan sistem yang dirancang memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengembang perangkat lunak atau software developer ya. Mereka adalah orang yang membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak sistem informasi. Developer biasanya bekerja berdasarkan desain dan spesifikasi yang diberikan oleh analisis sistem. Yang ketiga, administrator basis data atau database administrator atau juga DBA. Bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan basis data yang digunakan dalam sistem informasi. Mereka memastikan bahwa data dapat diakses dengan aman dan efisien oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya, manajer proyek atau project manager mengawasi seluruh proses pengembangan sistem informasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, jadwal, sumber daya, dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, penguji sistem atau sistem tester atau QA. Personil yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya sebelum digunakan secara penuh. Mereka melakukan pengujian terhadap berbagai aspek sistem, termasuk fungsionalitas, kinerja, dan keamanan. Oke, selanjutnya spesialis jaringan atau network specialist bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur jaringan yang digunakan oleh sistem informasi. Mereka memastikan bahwa komunikasi antara berbagai komponen sistem berlangsung dengan lancar dan aman. Operator sistem atau sistem operator bertanggung jawab untuk menjalankan dan memantau sistem informasi setelah diimplementasikan. Mereka memastikan bahwa sistem berjalan tanpa gangguan dan menangani masalah operasional sehari-hari. Manajer TI atau IT Manager mengawasi seluruh operasi teknologi informasi dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan mendukung tujuan bisnis organisasi dan dioperasikan secara efektif. Oke, selanjutnya pengguna akhir atau end user merupakan personel yang menggunakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan bisnis harian. Kebutuhan dan umpan balik mereka sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, konsultan TI atau IT konsultan. Pihak eksternal yang memberikan saran dan solusi terkait pengembangan implementasi atau pemeliharaan sistem informasi. Mereka biasanya terlibat dalam proyek jangka pendek untuk membantu organisasi mencapai tujuan teknologi mereka. Para personil ini bekerja sama agar sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria tergantung pada tujuan penggunanya.
Berikut adalah beberapa klasifikasi umum dari sistem informasi. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Fungsi sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Sistem yang digunakan untuk menangani transaksi rutin sehari-hari seperti catatan penjualan di kasir atau menghitung gaji karyawan. Tujuannya adalah memastikan transaksi berjalan lancar dan cepat. Sistem informasi manajemen atau MIS, sistem yang mengumpulkan data dari berbagai transaksi dan menyusunnya menjadi laporan-laporan yang berguna bagi manajer untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah laporan keuangan atau laporan penjualan. Oke, berikutnya sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem ini membantu manajer atau pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan data analitik. Misalnya menggunakan data penjualan untuk memutuskan produk apa yang perlu diproduksi lebih banyak. Oke, berikutnya sistem informasi eksekutif atau EIS dirancang untuk para eksekutif tingkat atas dalam perusahaan. Sistem ini memberikan gambaran umum dan cepat tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan, seperti laporan bulanan atau grafik kinerja perusahaan. Selanjutnya, sistem ERP atau Enterprise Resourcing Planning. Sistem besar yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran dalam satu sistem terpadu. Yang kedua, berdasarkan sistem pengguna. Antara lain, sistem operasional. Sistem ini digunakan oleh karyawan tingkat bawah atau operasional untuk menjalankan tugas sehari-hari seperti memasukkan data transaksi atau memantau stok barang. Kedua, sistem manajerial digunakan oleh manajer untuk membantu mereka mengelola operasional, perencanaan, dan pengambilan keputusan di tingkat menengah. Ketiga, sistem eksekutif. Sistem ini dibuat khusus untuk pimpinan eksekutif agar mereka bisa memantau informasi strategis perusahaan dan membuat keputusan penting. Yang ketiga, berdasarkan fungsi bisnis. Di antaranya, sistem informasi akuntansi. Sistem yang berfokus pada pengelolaan keuangan, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem informasi pemasaran, sistem yang membantu aktivitas pemasaran seperti analisis pasar, promosi, dan penjualan. Misalnya, sistem ini bisa membantu perusahaan melihat tren pemilihan konsumen. Berikutnya, sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS digunakan untuk mengelola informasi tentang karyawan seperti data pribadi, gaji, absensi, dan pelatihan. Berikutnya, sistem informasi produksi. Sistem ini membantu perusahaan dalam memantau dan mengendalikan proses produksi, memastikan barang diproduksi sesuai jadwal, dan mengelola inventaris. 4. Berdasarkan struktur. Di antaranya, sistem terpusat. Semua data dan pemrosesan dilakukan di satu tempat atau server pusat. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki satu server pusat yang menyimpan semua data transaksi dari seluruh cabang. Yang kedua, sistem terdistribusi, yaitu data dan pemrosesan tersebar di berbagai lokasi yang saling terhubung melalui jaringan. Ini memungkinkan berbagai lokasi atau cabang bekerja sama, meskipun berada di tempat yang berbeda. Jadi dengan penjelasan ini, sistem informasi dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau perusahaan, begitu dalam pengelolaan transaksi harian, pembuatan keputusan, hingga pengelolaan data di seluruh bagian bisnis. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Di antaranya adalah Transaction Processing System, merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Transaction Processing System digunakan oleh orang yang memproses transaksi. Yang kedua, Management Information System adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras seperti hardware, software, komputer, prosedur, pedoman, model manajemen, dan keputusan, dan sebuah database. Manajemen informasi sistem digunakan oleh semua level manajemen. Office Automation System merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Office Automation System digunakan oleh manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Yang selanjutnya, Decision Support System merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Oke, yang selanjutnya, Decision Support System merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion
atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Decision support system digunakan oleh analis, manajer, dan seorang profesional. Yang berikutnya, Executive Information System atau ACE adalah sistem komputer based yang membantu eksekutif dalam mengakses data dan informasi untuk mengetahui suatu permasalahan, meneliti solusi yang akan diberikan, dan menunjukkan proses strategic planning. Executive Information System digunakan oleh manajemen tingkat menengah dan atas. Selanjutnya, Group Support System adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam satu tugas atau tujuan bersama dan yang menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Support System digunakan oleh sejumlah orang yang bekerja dalam satu kelompok. Nah, yang terakhir, Intelligent Support System. Disebut sistem cerdas adalah sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan manusia. Sistem cerdas adalah sistem yang dapat mengadopsi sebagian kecil dari tingkat kecerdasan manusia untuk berinteraksi dengan keadaan eksternal suatu sistem. Salah satu aplikasi sistem cerdas dalam bisnis adalah sistem pakar atau expert system. Sistem pakar ini digunakan oleh orang yang hendak memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Oke, mungkin ini saja beberapa materi dari pengantar teknik informatika yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.